Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lia Sartika. Di sini, saya akan menjelaskan bagaimana pemeriksaan imunoglobulin dengan reaksi presipitasi. Apa itu reaksi presipitasi? Presipitasi adalah kombinasi antara antigen yang terlarut dan antibodi yang terlarut sehingga menghasilkan suatu kompleks yang dapat terlihat. Presipitasi merupakan salah satu metode sederhana yang dapat mendeteksi reaksi antara antigen dan antibodi. Ketika suatu antigen yang terlarut mengalami kontak dengan antibodi yang spesifik, maka akan mengalami agregasi yang dapat menyebabkan pengendapan. Jika grafik diplotkan perbandingan antara jumlah antigen dengan antibodi, maka dapat menghasilkan grafik sebagai berikut. Yang pertama, zone of antibody excess adalah kondisi ketika konsentrasi antigen sangat rendah dibandingkan jumlah antibodi. Yang kedua, zone of equivalent adalah kondisi ketika konsentrasi antigen mulai meningkat dan mulai terbentuk endapan akibat terbentuknya kristal oleh reaksi antigen dengan antibodi. Biasanya, reaksi presipitasi terjadi pada zona ini. Yang ketiga, zone of excess antigen adalah ketika jumlah antigen banyak tetapi antibodi sedikit. Akibatnya, proses presipitasi tidak berjalan dengan sempurna. Pada kondisi tertentu, ini dapat menyebabkan penyakit pada manusia yang disebut dengan serum sickness. Reaksi presipitasi memerlukan antigen dengan memiliki dua epitop atau bivalen. Saat antibodi bivalen bergabung dengan antigen bivalen, maka akan terbentuk kisi atau garis. Jika antigen hanya mempunyai satu epitop, maka tidak akan membentuk kisi atau garis, sehingga memerlukan metode yang lain. Apa kegunaan dari reaksi presipitasi? Manfaat dari reaksi presipitasi yaitu yang pertama, dapat menentukan imunoglobulin dan protein serum lain. Yang kedua, dapat menentukan kadar imunoglobulin dari IgM, IgG, dan IgA. Yang ketiga, dapat menentukan kadar komplemen C3 dan C4. Yang keempat, dapat menentukan kadar Hb dari antigen dan antibodi terhadap parasit. Prosedur uji reaksi presipitasi. Proses presipitasi dapat diamati pada tabung reaksi melalui metode imunodifusi. Ke dalam tub dimasukkan sejumlah antiserum dan antigen dimasukkan ke atasnya. Setelah beberapa waktu, akan terlihat lapisan seperti garis endapan pada permukaan reagen yang digunakan. Reaksi ini disebut juga dengan ring test. Prosedur uji reaksi presipitasi menggunakan uji imunodifusi. Pertama, dilakukan sterilisasi meja kerja dan tangan dengan menyemprotkan alkohol 70%. Kedua, dipersiapkan agaros 0,1%. Ketiga, lubang dicetak sebanyak 7 lubang di atas gelas objek. Kemudian, didiamkan hingga agar menjadi padat. Keempat, antigen diambil menggunakan mikropipet sebanyak 2,5 mikroliter. Selanjutnya, dimasukkan pada lubang di bagian tengah. Kelima, serum sebanyak 25 mikroliter dimasukkan pada 6 lubang di sekeliling lubang tengah. Kemudian, diinkubasi pada suhu 25 derajat Celcius selama 18-48 jam. Interpretasi hasil. Imunodifusi bertujuan untuk menganalisis secara kualitatif dan kuantitatif keberadaan antibodi. Antigen yang diletakkan pada lubang di bagian tengah akan berdifusi di sekitarnya. Begitu pula dengan antibodi yang diletakkan pada lubang di sekelilingnya. Antibodi
antibodi yang digunakan akan berdifusi melalui gel agaros menuju antigen. Jika homolog, maka akan terbentuk garis presipitasi pada daerah gel agaros di antara antigen dengan antibodi. Pada gambar 1 menunjukkan reaksi positif, di mana adanya garis putih atau garis presipitasi yang terbentuk di antara lubang yang berisi antigen dan antibodi. Hal ini menunjukkan bahwa telah terbentuk antibodi yang homolog terhadap antigen. Sementara pada gambar 2 menunjukkan reaksi negatif, yaitu zat antibodi tidak homolog dengan antigen.